Akidah Akhlak kelas 12 semester 1 bab 2 kunci kerukunan. Kunci kerukunan di dunia: pertama, tasamuh atau toleransi; kedua, musawah atau sama derajat; ketiga, tawasud atau moderat; keempat, ukhuwah atau bersaudara. Pertama, tasamuh atau toleransi. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas digariskan oleh agama Islam. Maksud dari tasamuh ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain. Toleransi dalam agama Islam: tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah dan seluruh manusia, dan tidak bisa menolaknya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimul khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tasamuh dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tasamuh. Sebagai contoh sikap tasamuh dalam Islam yaitu: pertama, di kota Madinah Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim, dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Ketiga, Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Keempat, ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah SAW berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Kedua, musawah atau persamaan derajat. Kata musawah berasal dari kata dasar sawwa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas, sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.
Sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Musawah dalam Islam. Ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu: pertama, persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Kedua, setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. Ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Di antaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Keempat, persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban. Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan kekayaan. Kelima, persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang baik, kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya, seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. Keenam, persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketujuh, persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah. Membiasakan perilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap musawah. Sebagai contoh sikap musawah dalam Islam yaitu: pertama, Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan pada fitrahnya. Kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah, dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." Ketiga, ketika Khalifah Umar mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Keempat, ketika Rasulullah memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Syam. Usamah merupakan panglima termuda pada masa Rasulullah. Ketiga, tawasud atau moderat. Kata tawasud berasal dari kata wasato, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian
pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sikap tawasud merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Tawasud dalam Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Pertama, dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ada setidaknya 2 persoalan, yaitu pertama, ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa atau Tunggal. Kedua, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Kedua, dalam dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Ketiga, dalam dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi kalau terjadi pertentangan maka didahulukan kepentingan kolektif. Membiasakan perilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasud. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu: pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, ukhuwah saling bersaudara. Pengertian ukhuwah saling bersaudara. Kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasananya. Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu: pertama, persaudaraan senasab, seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu. Kedua, persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga seperti doa Nabi Musa dalam Al-Quran. Ketiga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Kelima, persaudaraan seagama. Keenam, persaudaraan kemanusiaan. Al-Quran menyatakan bahwa sesama manusia diciptakan oleh Allah dari Adam dan Hawa. Ketujuh,
persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Secara ringkas, persaudaraan menurut Dr. Profesor Quraisy Shihab bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, dan tanah air agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu pertama, ukhuwah fil ubudiyah, persaudaraan, kemakhlukan, dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Kedua, ukhuwah fil insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Ketiga, ukhuwah bin nasab wal watoniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Keempat, ukhuwah fid din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Ukhuwah ini harus diorientasikan pada 8 prinsip pokok, yaitu pertama, akidah disimpulkan dalam kalimat syahadat. Kedua, toleransi dalam perbedaan. Ketiga, saling menolong antar sesama. Keempat, sikap seimbang antara semua bidang. Kelima, bersikap sederhana dan tidak memihak. Keenam, integritas dan konsolidasi di semua bidang. Ketujuh, memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam. Kedelapan, membentuk masyarakat yang madani. Membiasakan perilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah. Sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar saling tolong-menolong antar saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar membangun negara. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa, ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu pertama, melaksanakan saling mengenal atau ta'aruf. Ta'aruf ialah usaha saling mengenal sesama manusia. Usaha ini merupakan wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Usaha ini meliputi mengenali fisik, pemikiran, dan kejiwaan. Dengan usaha pengenalan 3 hal tersebut, persaudaraan akan terjalin lebih erat. Kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Tafahum ialah usaha saling memahami. Setelah saling mengenal, usaha saling memahami sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Dengan usaha inilah seseorang akan mengetahui dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain, kelebihan atau kekurangan sesama. Ketiga, bersikap tolong-menolong atau ta'awun. Ta'awun ialah sikap saling tolong-menolong. Sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami. Sikap saling tolong-menolong haruslah dilakukan dalam kebaikan, bukan keburukan, sebagai implikasi dari perintah Allah tentang ta'awun. Keempat, bersatu atau ta'aluf. Ta'aluf ialah bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Usaha ini bisa diwujudkan dengan adanya kesamaan visi dan misi, seperti konsisten untuk memajukan madrasah. Kelima, melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Takaful ialah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin atau saling menjaga. Sikap ini terjalin setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.